Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca 2 perikop untuk nats khotbah atau renungan hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober 2023 dengan tema mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri dan sesama. Saudara yang terkasih, 2 perikop ini dengan 2 judul ini bukanlah ayat yang masih baru kita dengarkan. Bahkan sering kita ungkapkan, sering kita membaca atau mendengarkan bagaimana hukum Taurat itu dipenuhi di dalam perjanjian baru dengan satu kata. Apa itu Bapak Ibu? Kasih. Satu kata kunci yang dipakai, yang kita pakai para pengikut Kristus adalah kasih. Dan itulah yang membedakan kita dengan ajaran-ajaran yang lain. Kita begitu meyakini, kita begitu menghormati, kita begitu menghidupi yang namanya kasih. Seandainya Bapak Ibu kita baca di ayat-ayat berikut, perikop ini adalah respon Yesus kepada kelompok-kelompok keagamaan di Yahudi yang sangat terkenal oleh karena kemampuan mereka mengingat, menghafal hukum Taurat secara letter-letter. Tetapi di sisi lain, Saduki, Farisi ini adalah kelompok keagamaan di Yahudi yang bisa dikatakan pada masa Yesus hampir tidak melakoni hidup bermasyarakat, hidup di dalam kasih. Di pasal 22 ayat 15 itu ketika orang Farisi mencoba menjebak Yesus bertanya tentang pajak, jawab Yesus jelas. Apa yang berasal dari pemerintah, berikan kepada pemerintah. Apa yang berasal dari Tuhan, berikan kepada Tuhan. Di ayat 23 dan ayat seterusnya, ini adalah kelompok kedua, yaitu orang Saduki yang bertanya tentang kebangkitan. Lalu jawab Yesus, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kelompok-kelompok besar keagamaan ini selalu punya cara untuk menjebak Yesus supaya orang tidak percaya kepada dia. Apa yang dilakukan Yesus selalu mereka soroti, selalu mereka tanyakan supaya Yesus terjebak. Sebisa mungkin banyak masyarakat, orang-orang Romawi membenci dia dan bahkan mungkin murid-muridnya akan meninggalkan dia. Sama Bapak Ibu, tantangan demikian juga bisa hadir yang kita alami sampai masa hari ini. Bahwa tantangan keberagamaan kita yang selalu bertanya tentang iman kita kepada Kristus bukan orang-orang kecil. Napa porsuk-porsuk kita di negara tahun justru adalah kelompok-kelompok yang besar. Ini pelajaran berharga. Bagaimana orang Kristen yang percaya dan mengikuti Yesus tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan harusnya mereka pertanyakan tentang iman kita. Tetapi kendati pun demikian Bapak Ibu, Yesus selalu mengajarkan, kasihilah. Bahkan kita lihat tadi semua ayat-ayat di tata tertib ibadah kita ini tentang kasih. Yesus mau mengatakan seberapa hebatnya pun kita
di dunia ini, menghafal banyak ayat Alkitab, mendengar banyak khotbah, membaca banyak renungan. Mungkin remaja di beberapa gereja sudah ibadah hari ini, lalu nanti sore harus jajan lagi. Katanya di sini imannya tidak bertumbuh, di tempat lain bertumbuh. Kau lakukan pun itu, sehebat apapun kita mengejar firman Tuhan, tapi kalau kita hidup tanpa kasih, itu semua sia-sia. Saudara-saudari, apakah kasih itu? Tadi udah kita dengar, kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Lalu orang-orang yang berasal dari Allah ditanamkan tentang kasih. Meniru Allah, Sang Pemberi dan Sang Pencipta, yang sudah terlebih dahulu mengasihi dunia, mengasihi kita. Bahkan ada perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia, karena aku sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Terlebih dahulu Allah mengasihi kita, maka kasih itu harus kita wujudkan. Secara umum, kita sudah sering mendengar ada jenis atau 4 jenis kasih yang berdasarkan akar katanya dari Yunani, dari Perjanjian Baru. Kasih yang terbesar adalah, yang pertama adalah kasih agape, kasih dari Allah. Kasih tanpa syarat yang diberikan kepada semua manusia dan ciptaan. Ada juga kasih yang disebut kasih filia, kasih storge, kasih filia. Aku mengasihi seseorang karena dia keluargaku. Kasih storge karena dia sahabatku, karena dia temanku, karena dia satu jemaat di gerejaku, aku mengasihi dia. Kasih eros, erosi, kasih yang mengalami kelunturan dan bisa habis dimakan waktu. Inilah kasih berdasarkan keinginan daging. Bahkan banyak orang mengatakan kasih persaudaraan, kasih pernikahan sekarang disebut dengan tergolong kepada kasih eros. Karena apa? Kasih di dalam pernikahan sudah banyak mengalami kelunturan. Bukan hanya kepada orang luar, tetapi kepada kita yang mengikut Kristus. Dari semua itu Bapak Ibu, kita diingatkan kembali. Apapun hukum di Perjanjian Lama, seperti di khotbah ini tadi, ketika siapa yang datang menghadap atau menemui Yesus? Orang-orang? Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Yang mau menjebak ini selalu punya cara. Yang namanya berniat jahat kepada Yesus, sekali gagal, mencoba lagi. Orang Farisi merasa kami sudah dibungkam, orang Sadusi juga demikian, maka kali ini kami akan menjebak Yesus, akan mencoba Yesus dengan menanyakan seperti di perikop ini, bahwa guru, mereka menyebutkan Yesus guru. Kadang sebutan itu sebutan mangalesengi, iya kan Bapak Ibu? Kita pun mungkin di dunia ini dalam hidup sehari-hari, kita sering mengatakan, Bapak, Inung, tujuan kita tidak tulus. Bukan dari hati dan sesungguhnya. Sebutan itu hanya untuk mencoba menyenangkan hatinya, lalu kemudian sama seperti Farisi ini akan menjatuhkan Yesus. Di dunia nyata kita juga banyak terdapat hal demikian Bapak Ibu. Waspada. Guru katanya. Guru, kalau memang mereka mengaku Yesus guru, pantaskah seharusnya mereka bertanya tentang hukum itu? Tidak, karena guru dekat dengan murid, ayah dekat dengan anak-anaknya, mereka harusnya saling tahu tanpa bertanya untuk menjebak. Tapi itulah yang mereka lakukan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah. Ayo kita sama-sama membaca Bapak Ibu. Ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Hati, jiwa,
akal budi. Ini adalah bagian dari diri manusia yang tidak nampak oleh mata. Tetapi itulah yang diharapkan oleh Tuhan dipakai oleh manusia untuk mengasihi Dia. Karena jika ukuran materi mengasihi Tuhan, maka wujud mengasihi Tuhan akan kita tunjukkan dengan materi kita. Tetapi Yesus tidak memakai itu. Bukan dikatakan mengasihi Yesus dengan matamu, dengan tanganmu, dengan mulutmu, dan lain sebagainya. Tidak. Hati dalam hal ini bukan lever maksudnya Bapak Ibu. Bukan organ tubuh itu. Tapi kekuatan-kekuatan di dalam diri kita yang memang sangat mempengaruhi kita. Bagaimana kita hidup. Ini juga menggambarkan bahwa mengasihi Tuhan itu secara totalitas. Karena tanpa mengasihi tanpa jiwa, hanya dengan hati dan akal budi, maka mengasihi itu tidak lengkap. Jika satu atau dua dari antara tiga itu tidak kita pakai, maka sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Itulah yang pertama, hukum yang terutama dan pertama. Itu hukum yang utama dan pertama, yang paling penting dan yang paling awal. Lalu berikutnya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Saya selalu memakai ayat ini setelah melihat kenyataan hidup. Bahwa banyak orang mengasihi sesamanya. Saya pakai tanda kutip sesamanya. Ini berbahaya. Untunglah ayat ini diikuti dengan sesamamu manusia. Ini sangat penting. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu. Kasihi sesamamu manusia. Jika mengasihi berhenti pada kata sesamamu, maka aku akan pilih kasih. Aku akan mencintai yang satu margaku saja, yang satu profesiku saja, yang sama derajatnya, yang sama jabatannya, dan lain sebagainya. Tapi penekanannya justru pada kata manusia. Semua kita manusia. Maaf cakap, apakah disabilitas, normal, pintar, kurang pintar, kaya, kurang kaya, memiliki jabatan, tidak memiliki jabatan, berpendidikan tinggi atau tidak, semua itu adalah manusia. Lalu mengasihi mereka itu tanpa melihat perbedaan, itu kuncinya. Itu tadi, kalau hanya berhenti kepada mengasihi sesama, maka seorang dokter akan menghormati hanya dokter saja. Pendeta hanya akan menghormati, akan mengasihi pendeta saja. Jemaat yang punya harta banyak, yang punya kedudukan, hanya mengasihi, hanya mencintai sesama mereka. Jadi tanda kutip sesama. Tetapi kepada semua manusia. Dan yang tidak kalah penting, kalimat selanjutnya, seperti dirimu sendiri. Makanya sering dikatakan, kalau kau membicarakan orang, memburukkan orang, menilai buruk orang, sebenarnya kau sudah terlebih dahulu menilai dirimu buruk dan memburukkan orang lain. Karena tindakan apa yang kulakukan itu kepada temanku manusia sebenarnya gambaran dari bagaimana aku bersikap kepada diriku sendiri. Itu asa ikon pamat. Itu kita harus lebih hati-hati bersikap. Atau mungkin pikiran kita begini Bapak. Saya misalkan kasuslah, saya
menderita penyakit mah karena malas makan, misalkan. Lalu sesungguhnya berhakkah saya mengatakan kepada teman-teman, teraturlah pola hidupmu makan supaya kau nggak penyakit mah. Secara manusiawi karena pertemanan mungkin berhak. Saya pakai kata berhak dulu. Tetapi sesungguhnya karena kita sudah menderita itu duluan, sesimpel itu Bapak Ibu, harusnya kita tidak berhak mengatakan itu. Bukan ada hukumannya jika dikatakan itu, tidak. Tetapi dalam tatanan kehidupan ini, kita harus berhati-hati berbicara, kita harus waspada menyikapi sesuatu, mengeluarkan apa kata-kata dari diri kita sendiri. Mungkinkah aku mengasihi orang-orang kecil di jalanan sana, homeless yang tidak punya rumah, atau mungkin mereka punya rumah tetapi tidak betah di rumah lalu lebih betah di jalanan sana. Ada ODDP, istilah yang dipakai untuk mengganti ODGJ sekarang supaya lebih enak didengar, orang dengan disabilitas psikososial istilahnya. Mungkinkah aku sempat mewujudkan kasihku kepada mereka jika aku sendiri tidak mengasihi diriku? Dan boy yang mainan. Hari ini kita diselidiki orang per orang. Sebesar apa aku mengasihi Tuhan, maka wujud nyatanya adalah sebesar itu jugalah aku mengasihi diriku dan orang lain. Wujud kasih kepada sesama manusia adalah buah dari seberapa besar kita mengasihi Tuhan Allah kita. Itu tidak bisa bohong. Moloholan cara do, kalau hanya slogan, kalau hanya untuk mengisi hari-hari minggu ini kita datang beribadah hari ini tanpa mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, maka kasih itu juga tidak akan nyata, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau sampaikan ada 4 poin apa arti mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama kita mau soroti tentang Daud adalah tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saking kasihnya Daud kepada Allah, di Mazmur pasal 84 ayat 2, dia berani berkata demikian Bapak Ibu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Karena kita mengasihi Tuhanlah, hari ini kita hadir di gereja ini, di persekutuan-persekutuan lainnya, untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Orang yang merasa merindukan pelataran Tuhan, yang hatinya dan badannya ini bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup itu adalah gambaran bagaimana ia mengasihi Tuhan. Pergi ke mezbah Allah, menjumpai Allah di ruang-ruang ibadah, menghadap Allah dengan sukacita, kegembiraan, dan bersyukur kepada Allah. Mencintai Tuhan yang kedua berarti selalu rindu dekat dengan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan tidak merasa cukup berjumpa dengan Tuhan hanya di ibadah seperti ini dan di PA-PA wilayah. Tetapi setiap hari orang yang mengasihi Tuhan itu, yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya, akal budinya, akan merindukan kebersamaan dengan Allah. Tidak hanya hari ini. Tidak ada yang berkata, tadi sudah ibadah di gereja, lalu nanti malam tidak perlu lagi membaca Alkitab, tidak perlu lagi berdoa, cukuplah hanya di ibadah-ibadah atau ritual resmi gereja. Tidak. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan selalu rindu dekat dengan Allah. Sama seperti Maria dari Betania yang tertulis di Lukas pasal 10 ayat 39. Ia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dia. Bahkan pemazmur di pasal 19 ayat 10 berani berkata, karena kedekatannya dengan Allah, karena kerinduannya, karena kecintaannya kepada Allah, dia berani berkata, firman Tuhan
lebih berharga dari emas, dan lebih manis dari madu. Adakah di tengah-tengah kita sampai sejauh ini pernah berkata itu mungkin dalam hatinya atau diungkapkan kepada orang lain? Bagaimana ia mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, bahkan dikatakan lebih berharga dari emas dan lebih manis daripada madu. Artinya Bapak Ibu, mencintai Tuhan itu yang secara total itu tidak boleh bersamaan dengan mencintai apapun di dunia ini. Lebih berharga dari emas, lebih manis dari madu. Madulah satu-satunya bahan di dunia ini yang bisa dicicipi orang, sangat manis, natural, dan menyehatkan. Lebih dari itulah kalau kita mencintai Allah. Yang ketiga, mengasihi Tuhan berarti taat kepada Dia. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan taat kepada perintah Allah. Bagaimana seorang anak taat kepada orang tua, anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, anak kosobulung, ataupun yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, bagaimana ketaatan kita kepada orang tua, itu adalah bentuk kasih kita kepada mereka. Bentuk kasih kita kepada mereka. Ketaatan kita kepada Allah adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu adalah diingatkan bahwa tidak ada manusia yang bisa mengasihi dua Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengasihi dua Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin kalau kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan? Bagaimana mungkin orang percaya membuat Allah itu di urutan kesekian setelah dia mencintai apa yang ada pada kita? Bapak Ibu, yang sering membuat kita gagal mengasihi Tuhan adalah apa yang ada pada diri kita. Kedagingan kita, materi kita, kemampuan kita, dan hal lainnya yang ada pada kita. Oleh karena itu diharapkan kita dari cara berpikir kita, dari kecerdasan kita harus betul-betul memahami, mengetahui siapa Allah yang sebenarnya. Kita lihat di perikop berikut ini, yaitu di ayat yang ke-41 sampai ayat 46. Yesus bertanya kepada kelompok yang mau menjebak dia tentang siapakah Yesus dan Daud. Kalau pemahaman kita salah tentang siapa Yesus dan Daud, maka dengan itu pula lah kita tidak mampu mencintai Allah secara totalitas. Kita di-fresh kembali Bapak Ibu, diingatkan kembali, pahamilah, imanilah Tuhan dengan benar, agar tidak ada lagi kita yang bertanya, siapakah dia yang mengasihi kita secara total itu. Supaya kita tidak ragu-ragu lagi mengasihi Allah secara totalitas. Dengan cara itu Yesus membungkam mereka. Jangan kau katakan aku gurumu, jangan kau katakan Daud itu, Yesus itu garis keturunan dari Daud. Tetapi ketika dia mengatakan Tuhan kepada Tuhannya, apa yang kau pahami? Kata Yesus. Itulah hebatnya Yesus. Dia tidak pernah marah kalau banyak orang mencoba menjebak dia. Tetapi dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan, Yesus mempertanyakan iman mereka kembali. Siapa menurut kalian? Siapa yang kalian pahami? Yesus dan Daud. Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan? Bahwa memang Yesus secara manusiawi yang 100% Tuhan adalah lahir dari garis keturunan Daud. Sekalipun demikian, mungkin kita katakan dia keturunan Daud,
Tetapi Daud sendiri menghargai dia. Keturunan kesekian itu dari Daud. Tetapi Daud pun menyebut Tuhan itu Tuannya. Oleh roh yang membimbing dia. Mengakui Yesus adalah Tuhannya. Mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan di atas Tuhan. Tuhan di atas Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, sesuai topik minggu kita, mengasihi diri sendiri dan sesama. Tapi sudah diantar tadi kita. Kasih kepada diri sendiri dan sesama itu bersumber dari Allah, bersumber dari kasih Allah. Kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi sesama manusia, itu bisa kita wujudkan hanya dengan satu syarat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Amin, kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri kasih yang Engkau curahkan tanpa syarat kepada kami setiap orang dan seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Engkau kembali mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, agar menunjukkan keterikatan